Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik terus ya. Jadi kenalkan, aku Nurhaliza Rahim, mahasiswa program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini aku akan jelaskan langkah-langkah menginput atau memasukkan data di aplikasi SPSS di komputer atau laptop kalian. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah telah menginstal aplikasi SPSS di komputer atau laptop kalian. Nah, selanjutnya siapkan data mentah untuk kita uji dan nantinya apakah saat kita memasukkan atau menginput data ini udah benar caranya atau enggak. Nah, untuk teman-teman yang mau data mentahnya, teman-teman bisa klik link di description box. Di situ nanti teman-teman bisa ngikutin langkah-langkahnya dengan mudah. Nah, sebelum masuk menginput data, kalian harus identifikasi dulu data mentah yang kalian dapat. Nah, di data mentah yang akan aku bahas ini di kasus 2 adalah peneliti ingin mengetahui nih kadar Hb ibu hamil yang diberi tablet Fe dan yang tidak mendapatkan tablet Fe. Jadi yang pertama tentu kita harus identifikasi datanya dulu. Ada beberapa variabel yang ada dalam data kalian dan juga sampelnya jenis apa. Nah, kalau di data aku sendiri itu variabelnya ada 2 ya. Ada kelompok ibu hamil dan juga kadar Hb dengan angka. Data mentah yang akan aku input ini itu jenis sampel 2 variabel bebas karena ini adalah perbandingan antara kelompok ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe dan yang tidak mendapatkan tablet Fe. Nah, setelah kalian identifikasi nih variabelnya berapa dan jenis sampelnya apa aja, lalu kalian buka deh aplikasi SPSS-nya. Kita akan buka aplikasi SPSS-nya, kalian masuk ke variable view yang paling di bawah pojok kiri. Di variable view ini nantinya kalian akan input variabel apa yang mau akan kalian masukkan dan juga sampelnya apa aja dan juga segala hal yang harus kalian input sebelum melakukan uji dulu ya. Nah, di variable view ini ada beberapa menu atau bagian. Yang pertama itu ada nama, type, width, decimal, label, values, dan lain sebagainya. Yang pertama kita masukkan dulu variabelnya. Nah, kembali pada soal teman-teman bahwa ada 2 variabel yaitu kelompok ibu hamil dan kadar Hb. Nah, maka dari itu tulis di bagian nama, tulis kelompok dan juga kadar Hb atau hemoglobin. Nah, di name ini akan sebagai keterangan atau header nanti ketika kalian menginput data. Nah, di kadar Hb ini kalian wajib gak pakai spasi, bisa pakai garis bawah sebagai spasinya. Masukkan juga ID. Nah, ID ini nomor dari sampel kelompok ya. Nah, di bagian type kita kasih numerik semua karena berupa angka semua ya. Nah, bagian desimal ini kalian kasih angka 0 untuk kelompok, angka 1 untuk kadar Hb, dan bagian ID juga 0. Kenapa kita kasih 0? Karena nggak ada angka di belakang koma yang bagian kelompok. Sedangkan di kadar Hb ini ada satu angka di belakang koma ya teman-teman. Ini bagian label. Nah, label ini kalian kasih deskripsi dari nama tadi. Nah, kelompok itu adalah kita kasih deskripsinya kelompok ibu hamil. Nah, yang bagian kadar Hb-nya kalian bisa tulis kadar hemoglobin dalam kurung G per desiliter. Mohon maaf juga ada kesalahan penulisan atau typo pada simbol kadar Hb-nya. Nah, bagian ID atau nomor sampel kita tulis aja nomor sampel atau nomor sampel. Kemudian di values, karena di values itu ada 2 kelompok sampel, maka dari itu kita masukkan value-nya. Lalu kita klik, kemudian masukkan di bagian value di sini angka 1. Nah, angka 1 ini sebagai keterangannya itu adalah kelompok ibu yang diberi tablet Fe. Nah, teman-teman bisa tulis kelompok diberi tablet Fe
kemudian klik add. Lanjut kita kasih angka 2. Nah, angka 2 ini keterangannya itu adalah kelompok yang tidak diberi tablet FE. Jadi ada 2 perbandingan atau 2 kelompok sampel ya. Nah, selanjutnya kita ke menu measure, di mana measure ini bagian kelompok kita kasih nominal, kemudian kadar HB kita kasih scale, begitu juga dengan 0 sampel. Begitu juga dengan 0 sampel kita kasih nominal. Nah, kenapa kita kasih nominal? Itu untuk menggambarkan karakteristik objek ya yang akan kita bandingkan, karena angka 1 tadi itu adalah yang kelompok ibu hamil yang diberi tablet FE, dan yang angka 2 itu yang tidak diberi tablet FE. Nah, kemudian kita lanjut, klik lagi yang di pojok kiri bawah sampingnya variable view, yaitu data view. Nah, di data view ini kita akan masukkan nih angka-angka dari data mentah yang telah kita dapat. Nah, sebelum itu untuk memudahkan biar nggak tulis satu-satu, teman-teman bisa, kita tinggal salin aja, teman-teman bisa langsung masukin aja data Excel yang udah di data mentah yang dalam bentuk Excel, kemudian kita masukkan langsung ke dalam SPSS-nya. Karena ada 20 sampel per kelompok, maka dari itu kita klik atau kita tulis angka 1 sampai di baris ke-20, lanjut angka 2 lagi di baris ke-21 sampai baris ke-40. Ini tinggal kita copy aja, terus kita salin sampai ke angka 20, kemudian lanjut kita tulis angka 2, lalu kita salin lagi sampai baru kita tempel atau paste di sampai angka atau ke baris 40. Nah, bagian kadar HDB-nya tinggal kita paste aja dari data yang telah kita masukkan. Nah, ini kadar HB yang kelompok pertama, teman-teman bisa salin aja. Terus kita kembali ke data yang akan kita input, terus kita paste. Nah, nanti dia tuh otomatis. Lanjut kita masukkan data kadar HB di kelompok kedua. Nah, teman-teman bisa lakukan cara yang sama, salin dulu, kita blok dulu, kemudian di Ctrl C kita kembali ke file yang kita mau masukkan data, lalu kita paste atau tempel dengan cara Ctrl V seperti yang tadi. Nah, nanti dia tuh otomatis kayak gini guys. Jangan lupa ya, koreksi ulang atau koreksi kembali supaya data yang kalian masukkan itu nggak salah atau ada yang typo. Nah, setelah itu teman-teman udah jadi. Oh ya, jangan lupa juga masukkan nomor kelompoknya atau ya nomor kelompoknya dari angka 1 sampai 20. Nah, seperti itu teman-teman bisa lihat di layar. Nah, setelah itu untuk menguji apakah data ini tuh telah betul cara penginputannya atau enggak, kita mau uji dulu datanya. Karena di data kita itu pakai 2 sampel bebas, maka dari itu kita akan pakai cara komparasi 2 sampel bebas. Teman-teman bisa lihat caranya itu di buku ini. Nah, setelah itu kita identifikasi skala variabel dependen atau dependen yang dibandingkan itu skala apa. Nah, karena di sini dia dalam atau diukur dalam gram per desiliter, atau teman-teman bisa lihat nih, dia kan pakai angka ya. Maka dari itu kita pakai skala rasio. Nah, skala rasio ini yang pertama kita harus uji dulu pakai normality test. Nah, setelah kita pakai normality test, nanti kita lihat dulu apakah datanya ini akan terdistribusi normal atau enggak. Nah, di SPSS ya. Nah, di sini kita klik aja menu analyze. Nah, setelah di menu analyze, nah teman-teman bisa langsung klik aja deskripsi statistik. Nah, kemudian di deskripsi statistik itu teman-teman bisa klik explore. Setelah muncul tampilan kayak gini, seperti ini, bagian kelompok itu teman-teman masukkan di factor list. Caranya itu kalian tekan dulu kelompoknya, kemudian klik tanda panah yang di
di factor list. Nah, kalau di kadar Hb itu teman-teman masukkan di dependent list. Yang bagian no sampel nggak usah, langsung aja. Nah, setelah itu teman-teman langsung klik plots. Setelah klik plots, centang normality with test. Oke tuh. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik OK. Nah, di sini tabel normality testnya itu udah muncul ya guys. Nah, ini test of normality. Nah, di sini teman-teman kita dapatkan datanya di hasil dari test of normality-nya, di mana diperoleh nilai P untuk kelompok ibu hamil yang diberi tablet FE itu 0,200, sedangkan ibu hamil yang tidak diberi tablet FE itu 0,196, yang mana nilai ini lebih besar dari nilai 0,05. Maka datanya itu terdistribusi normal. Dan apabila di bawah 0,05 maka datanya itu tidak terdistribusi normal. Nah, karena datanya ini, data yang telah kita uji tes normality ini terdistribusi normal, maka dari itu kita pakai uji T tidak berpasangan normality tadi. Nah, setelah itu kita tentukan deh. Tentukan apa? Tentukan hipotesisnya. Nah, di mana H0 itu merupakan kadar Hb ibu hamil yang mendapatkan tablet FE itu sama dengan kadar Hb yang tidak mendapatkan tablet FE. Sedangkan hipotesis alternatifnya itu kadar Hb ibu hamil yang diberi tablet FE lebih tinggi daripada kadar Hb ibu hamil yang tidak diberi tablet FE. Ini teman-teman bisa langsung klik menu analyze lagi. Nah, setelah masuk ke menu analyze, teman-teman bisa langsung pilih compare means, lalu klik yang independent sample t-test. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ibu hamil itu teman-teman masukkan di grouping variable. Nah, bagian kadar hemoglobin teman-teman masukkan di test variable. Nah, bagian setelah itu di grouping variable teman-teman klik itu kelompok ibu hamil, kalian klik aja seperti yang ada di layar, teman-teman 14,36 ada yang seperti yang ada di layar ya. Nah, setelah itu kalian bisa klik define groups, kemudian di bagian grup 1 kalian tulis angka 1 dan grup 2 tulis angka 2, kemudian continue. 86. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung klik aja OK. Kan dari graf statistiknya, output yang dihasilkan itu menjelaskan bahwa rata-rata Hb dari ibu hamil yang mendapatkan tablet FE itu ada yang tidak mendapatkan atau tidak diberi tablet FE itu ada 12,82, yang mana masing-masing simpangan bakunya itu yang diberi tablet FE ada 0, dan yang tidak diberi tablet FE itu simpangan bakunya ada 1,15. Nah, sedangkan output pada tabel independent sample test itu menjelaskan bahwa nilai F hitung pada Levin's test for equality for menjelaskan bahwa nilai F hitung pada Levin test for equality of variances adalah 1,455 dengan nilai P-nya itu 0,235, yang mana 0,235 ini lebih besar dari 0,05, yang disimpulkan bahwa variasi kedua kelompok itu homogen. Nah, teman-teman bisa dilihat nilai P dari tabel stick to toilet itu sama dengan 0,00, dimana nilai P-nya ini lebih kecil dari 0,05, maka dari itu H0-nya ditolak. Jadi kesimpulannya, kadar Hb ibu hamil yang mendapatkan atau yang diberi tablet FE lebih tinggi daripada atau dibandingkan dengan
kadar HB ibu hamil yang tidak mendapatkan tablet FE. Oke teman-teman, sekian dulu dari penjelasan aku tentang langkah-langkah cara menginput data dan lanjut untuk menguji datanya itu. Terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, mohon maaf, mungkin penjelasan yang aku sampaikan kurang dipahami. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dimanapun kalian berada dan didatangkan hal-hal yang baik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.